Sahabat Kompas.com, konflik antara Rusia dengan Ukraina akhirnya mencapai puncak setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, mendeklarasikan operasi militer khusus di Donbas. Menurut Putin, invasi itu dilakukan karena pihaknya tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Sebenarnya, bagaimana awal mula konflik antara Rusia dan Ukraina? Ternyata ada sejarah panjang yang melatarinya. Dilansir dari Al Jazeera, sekitar 1200 tahun lalu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper, di Kievan Rus yang merupakan negara adidaya pada abad pertengahan. Luasnya mencakup sebagian besar Eropa Timur. Namun, meski berasal dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang menonjol. Perbedaan itu dimulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politik. Tetapi, Putin berulang kali mengklaim bahwa keduanya merupakan bagian dari peradaban Rusia. Sedangkan Ukraina membantah klaim itu. Pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Akhirnya, pemimpin Uni Soviet kala itu mengundurkan diri pada 25 Desember 1991 dan menjadi tanda keruntuhan Uni Soviet. Kemudian, Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia bertemu secara resmi untuk membubarkan Uni Soviet. Selanjutnya, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Tahun 2013, Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kyiv pada November 2013. Saat itu, massa menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Sebab, kepemimpinan Yanukovych cenderung dekat dengan Rusia. Puncak konflik ini terjadi pada Februari 2014 ketika parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengseran itu menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Tahun 2014, Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negerinya. Rusia pun menerima permintaan itu dan mengirimkan pasukan untuk menduduki Crimea karena letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Uni Eropa mengecam tindakan itu. Pada akhir Februari 2014, terjadi demonstrasi kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah. Demo berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Protes di wilayah Donetsk dan Luhansk meningkat menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal itu menyebabkan pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan, sehingga muncullah konflik bersenjata di Donbas. Sejak Februari 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Perancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian itu mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun, upaya itu gagal. Presiden Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Ia menuding bahwa Barat telah merendahkan masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Puncaknya, Presiden Putin menyerukan untuk invasi ke wilayah Rusia pada Kamis 24 Februari 2022.